PUEBI ini. Jadi, PUEBI sendiri atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah suatu kaidah atau aturan yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Pedoman ini mencakup tata cara penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kata, serta aturan lain yang berkaitan dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman ejaan yang lebih sering dikenal luas dan lebih sering didengar di masyarakat luar adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang kemudian diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI ini dijadikan sebagai acuan resmi dalam penulisan bahasa Indonesia di berbagai media. Dan pedoman ini juga sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi tertulis dalam bahasa Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Apa saja sih fungsi dari PUEBI ini? Yang pertama, sebagai acuan standar penulisan. PUEBI berfungsi sebagai pedoman resmi dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar dan baku sehingga dapat menghasilkan keseragaman dalam penggunaan ejaan. Yang kedua, menjaga keutuhan bahasa. PUEBI membantu menjaga keutuhan dan kelestarian bahasa Indonesia dengan cara mengatur penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar pembelajaran bahasa. Pedoman ini digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Kemudian, ruang lingkup PUEBI juga ada 3, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf terbagi jadi 5. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O, yang diucapkan dengan udara keluar lancar dari mulut. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati selain A, I, U, E, O yang pengucapannya terhalang oleh lidah atau bibir. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan 2 huruf vokal yang diucapkan sebagai satu bunyi rangkap dalam satu suku kata A, I, AU, E, I. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu K, Nya, dan Saya, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Adapun 2 pemakaian huruf yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital adalah dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Sedangkan pemakaian huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya seperti itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan, misalnya saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata turunan. Yang pertama yaitu imbuhan, awalan, akhiran, sisipan. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya bergeletak dan dikelola. Yang kedua yaitu jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya bertepuk tangan, garis bawahi, serta sebarluaskan. Yang ketiga yaitu kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya anak-anak, kupu-kupu, hati-hati, lauk pauk, dan sayur mayur. Yang keempat yaitu gabungan kata. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya bila mana, ada kalanya, barangkali, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang aku miliki, boleh kau ambil. Yang keenam yaitu kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan di,
ke dan dari ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang. Yang ketujuh yaitu partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu maupun jangka waktu. Dipakai juga untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai dalam suatu perincian, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Yang ketiga, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kelima yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu.